Dulu AR, media promotion, terus habis itu kerja di Trans FNB, tapi aku bagian FNB. Kuliah komunikasi bersama lulusan manajemen administrasi, aneh Dan banget. advertising manajemen. Sangat Salah. Three, two, one. Radio on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Hai Sobat Radik, selamat datang di Dialog Podcast Fun Day with Radik on Podcast. Halo Sobat Radik. Halo Sobat Radik. Selamat datang di episode terbaru podcast Radik. Betul sekali. Nah, semoga Sobat Radik selalu dalam keadaan sehat ya Aul ya. Betul. Supaya Sobat Radik bisa terus pantengin channel YouTube-nya kita, terus gak ketinggalan sama podcast-podcast Betul kita. sekali. Nah, di podcast kali ini Citra kita mau bahas soal apa? Wah, kita bakalan ngobrol sama narasumber yang datang Hebat ya? datang dari dunia periklanan gitu ya. Bener Informasi sekali. yang sudah datang ke kita nih ya, informasi berapa yang sudah kita dapat. Kakak-kakak ini datang dari dunia periklanan gitu ya. Betul. Mungkin langsung kita sapa Iya, aja betul kali ya. Langsung kita sapa kakak-kakak Halo, kita hari Kak. ini. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wow. Sudah ngopi. Gimana perjalanannya ke sini Kak? Dekat. Karena kan masih UMS ini masih deket lah dari rumah kalau aku. Jauh, coy. Yang jauh ini. Jauh. Orang gunung. Oh iya, Iya. gunungnya mana itu? Himalaya? Waduh, Lawu tahu? Oh iya. Di bawah. Dekat Lawu. Oh, Maksudnya Karanganyar ya? Betul, Oh, Karanganyar. Ya, perjalanan hampir sejam lah. Oke Ya, lah melewati ya. lautan, samudra, gunung, hutan, Berlebihan, rimba. Mas. Berlebihan. Ada singa lewat. Oh iya. Oke, kita kenalan dulu nih Kak. Mungkin ya dari Sobat Radik nih ada yang belum kenal sama kakak-kakaknya ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil menyapa Sobat Radik. 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 Iya. Radik. Ya, Yang boleh. tua terlebih dahulu, mungkin silakan. Oke. Oke. Perkenalkan, saya Tio. Saya dari Mantrasena. Ya, jadi Mantrasena sendiri itu kreatif agensi dari Solo begitu. Kemarin sempat mengisi di MS ini bersama Pinastika sama Mas Gandhi juga. Mas Gandhi, monggo perkenalkan diri. Halo. Halo. Nih, kalau mungkin agak beda ya. Kalau aku dari performing team dari Oalah, namaku Gandhi. Nah, kalau dari Oalah sendiri sebenarnya lebih fokus ke digital marketing ya. Digital marketing. Ya, jadi fokus dari tim kami itu sendiri untuk bagian full advertising. Advertisingnya itu melalui sosial media, marketplace, ya kurang lebih kayak gitu, sama TVC. Begitu. Oh. Jadi mungkin kita bisa langsung nih ya Cit ngobrol-ngobrol karena mungkin Sobat Radik sudah penasaran nih dengan kakak-kakak ini. Nah Kak, bisa cerita dikit nggak sih tentang perjalanan karir kakak yang sudah sampai di tahap ini, gimana Wah. perjalanannya, Iya. ceritanya gitu. Awal mulanya nih, Backgroundnya. iya awal Dongeng. iya Dongeng. benar. Siapa aku sih? Nggak apa-apa, dongeng. Kita harus mendongeng ini ya. Jadi, aku lahir 94. Oh, Kejauhan. Kejauhan. Langsung aja Mas, langsung. Nek lucu ya. Aku justru kerjaan pertama kali itu justru sebagai HR. oh, Jauh ya. iya. Nah, aku lulusan manajemen advertising dari Presiden University. Jadi emang dari awalnya iklan, cuma masuk ke HR sebentar, habis itu baru ke media promotion. Dulu gak ada sosial media, Mas. Ya. Adanya baliho, ya kan? Umbul-umbul, ya kan? Brosur. Bener, brosur, terus materi-materi seperti yang lain lah kalian lihat di lapangan. Dulu tuh ngitunginnya tuh, misalnya kita kalau sekarang kan ngitung media promotion kan itu aja ya. Jadi 1920 kali 10 20 80 gitu. Kalau dulu tiap bangunan beda-beda tuh kan ukurannya dan segala macam. Nah, sebenarnya awalnya justru malah dari media promotion ke data analis baru kecemplungnya advertising. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke core. Ya, jadi dari data analis ternyata dulu tuh iklan cuma satu. Kalau kita ngomongin digital ya, itu masih di lingkup Google. Habis itu ada YouTube, Google AdSense, habis itu baru ada media, sosial media, baru dah masuk ke situ. Terakhir itu ada
ke marketplace. Marketplace kan baru-baru aja tuh. Bisa terhitung baru dan masuk ke situ. Gitu. Jadi emang sedikit belok dulu, kanan kiri terus muter lurus. Nah, gitu. Panjang juga ya Kak. Panjang Lucu. sekali. Benar. Iya. kalau Juga dari- pernah jadi mamang-mamang es krim saya. Oh iya. Iya. Dongeng kan? Dongeng. Apa kita dongeng kan? Nah, dongeng. Jadi dulu AR, media promotion, terus habis itu kerja di Trans. Trans FNB, tapi aku bagian FNB. Jadi kan ada Trans FNB, Transmedia, Trans FNB, sama Trans apa tuh satunya itu untuk banking, Bank Mega. Nah, kalau aku di bagian Trans FNB, magang es krim Baskin Robin. Jadi kan gini, iya, dikit lagi iya, terus balik jalur. Kanan kiri dulu. Ke kanan kiri dulu, terus baru balik benar-benar di advertising, data analis itu 2018. 2018. Lama ya? Ya. Lama-lama. Ya lulusnya tuh 2016. Mulai kerja 2015. Baik lagi? Enggak, ini dongengnya udah selesai. Udah. Udah selesai. Oke. Gantian sesepuh hafal kita ya. Oke, boleh. Kalau aku tuh awalnya tuh kuliah udah sebenarnya zamanku tuh masih kayak kita kuliah kayak ya udah yang penting kuliah dulu. Aku dulu gitu. Sebenarnya pengennya masuknya kan dulu di kafe ataupun yang tapi ternyata masuknya tuh ke manajemen administrasi. Sebenarnya nggak nyambung. Ya udah lulus kerja yang sesuai dengan ijazah lah istilahnya. Lama-lamaan aku awalnya tuh seneng main Twitter pada waktu itu. Di situ kan banyak orang, ketemu orang secara online dan lain-lain. Artis Twitter dia, Mbak. Terus diem saya tak dongeng. Iya. Terus dia tuh belajar ketemu yang orang suka nulis, copywriting, terus orang bikin konten dan lain-lain. Ini apa sih, dunia apa? Aku mulai ketemu meet up dan lain-lain, belajar lah di situ. Untuk kerjaan profesional pertama juga itu ke Jogja, akhirnya pindah ke Jogja, masuk ke dunia startup. Jadi dari startup yang memang bergeraknya di bidangnya F&B, startup yang bergeraknya di bidang teknologi, aku nyobain semua itu. Nah di situ aku memang udah terjunnya di apanya, dulu masih digital marketing tuh ya full, kamu mikirin full iklan juga, konten juga. Jadi belum ada sing sedetail sekarang kan. Sekarang ada ad spesialis, ada planner, ada copywriting. Dulu enggak, one man show. Ya kamu nyari nelongnya ya digital marketing, itu udah megang semuanya. Ya, mumet. Nah itu nilai plusnya adalah kita bisa belajar semua. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya lebih terlalu maksa lah ya bahasa Jawanya. Jadi memang dipisah. Jadi aku terjun situ mungkin udah beberapa tahun ini memang lebih fokusnya jadi planner. Jadi aku nge-breakdown sebuah brand, ini mau runningnya seperti apa, visualnya ini nanti aku mintanya seperti ini karena apa, terus lebih ke campaign-nya, kita bikin campaign yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu seperti apa, begitu sampai sekarang. Dan sekarang lagi seneng Mantrasena itu lagi kepingin istilahnya back to Solo, karena dia tuh fokusnya 3 tahun inilah dia memang lebih nyari klien di Jakarta, di ibu kota lah, kota-kota besar. Kita pengen balik back to Solo, kayak bikin collaboration gitu. Jadi yang kita memang bikin visual untuk kolaborasi sama brand-brand Solo seperti itu. Yang terakhir kan si Blue Mary. Iya. Ya, kita sama Blue Mary untuk kampanye di puasa waktu itu, sama Solo Plavi juga gitu. Jadi lebih seneng seperti itu. Sekarang bergeraknya gitu, jadi planner. Oh, jadi Karena ads sudah ada Mas Gandhi yang sangat keren ini. Rasa nambah beban. keren banget ya Cit, dari cerita mendongeng tadi. Mendongeng ya dari Ah, awal mulanya gimana Betul. gitu ya, bisa sampai di tahap ini, di titik ini. benar, Wow. benar, Oke, benar. oke. Nah, ada nih pertanyaan yang algoritma medsos itu kan sering kali berubah-ubah ya Kak ya. Jadi gimana sih Kak buat menyusun strategi supaya tetap bisa mendapatkan hasil yang sesuai lah ya dengan apa yang memang sudah direncanakan, betul-betul direncanakan dari awal untuk mencapai hasil yang ya maksimal begitu. Nah, itu makanya aku sering
megang untuk ininya apa namanya skupnya, kita ambil kerjaan awal itu kita bikin rootnya dulu, kita fokus di akarnya permasalahan seperti apa, brand ini mau kemana dan lain-lain. Kalau masalah nanti algoritma itu nanti kita mikirnya nanti aja lah, kita bukan brand yang memang ngejar trafficnya itu untuk FYP dan lain-lain. Karena bagiku kayak kita ngejar algoritma itu kayak ngejar untung-untungan aja sebenarnya. Tapi kalau kita bangun bisnis dengan visual brandnya dari rootnya udah benar, terus nanti outputnya jadi apa, nanti akankah konten ini akan diperiklankan seperti apa, itu kita lebih punya. Jadi dasar itu harus kuat dulu sebelum ngomongin algoritmanya kayak gini, masa kita bikin gini. Jangan pernah mengkhianati yang root yang udah kamu bentuk nih. Jadi kamu harus tetap fokus. Misalnya briefnya seperti ini, outputnya brand revenue-nya jadi seperti ini, editorial plan-nya udah jadi seperti ini, udah jalani dulu aja gitu. Maka algoritma nanti aja lah. Kalaupun memang ada konten yang akan mengikuti algoritma, berarti ada satu fokus di editorial plan atau di briefnya kamu bedah, ada yang tap in trend. Jadi yang beneran ngikutin trend. Tapi porsinya tidak sebesar ketika kamu misalnya tap in trend, oke, kontennya kita bikin 100%, 30% tap in trend, 70% yang memang campaign. Jadi jangan sampai kita terlalu terbeban sama algoritma sih kalau aku. Gitu. Boleh ikut tapi jangan terlalu banyak porsinya. Karena nanti nggak fokus. Kamu nggak punya, istilahnya nggak punya nggak punya visual yang memang brand kamu sendiri gitu. Gitu. Karena lihat brand gede itu nggak ada yang ngikutin algoritma. Mereka yang dipegang campaignnya bukan algoritmanya. Benar. Gitu. Iya. Oh, Mas Gani mau nambahin? nggak banyak sih mas. Ya. Jadi kalau kita ngomongin algoritma itu kan, mbok sampai kapan pun algoritma bakal berubah coy. Jadi benar omongan dari Mas Dio tadi, bahwa kalau kita ngomongin algoritma, balik lagi, fungsinya itu kan sebenarnya kan mensupport ke bagian marketing. Nah, marketing itu dinamis, kayak air. Jadi mau sampai kapanpun akan selalu ada perubahan, ada perkembangan yang namanya inovasi. Jadi kalau dari kalau aku paling nambahin rootnya tadi benar, tapi kalau bisa tak tambahin satu lagi 7V dari produk marketing. Jadi kayak kalau kamu belajar di kuliah itu kan ada yang produk, promotion, place, pricing, physical evidence, proses, sama people. Nah itu justru yang bakal dibawa sampai kerja nanti. Kayak tadi campaign itu semua unsur ada di situ. Physical evidence siapa, people-nya ke siapa, ya kan, proses atau ceritanya ke siapa, ya kan, produknya apa. Jadi ketika kamu sudah punya pedoman, ketika kamu sudah punya isinya root kamu di situ, ikutin. Kamu ngikutin algoritma, ngikutin tren, ngikutin lagu, ya kalau dapat, kalau enggak, ya kan, capek. Dapat capeknya sendiri. Dapat capeknya. Itu doang. Kaget. Cuma dapat ketawa doang coy. Iya. Oh, ilmu baru. Betul. Tapi, Jadi ya, bener sih. memang kita nggak usah terlalu berpatokan algoritma seperti ini gitu ya. Jadi supaya ya apa yang sudah di plan sejak awal tetap berjalan sesuai dengan benar. Nah, perut aja. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada mungkin Sobat Radik ya mau main di dunia digital nih, iklan digital. Kalau Kakak nih ada tips nggak ya buat Sobat Radik? Ojo nonton aku. Iklan digital. Kalau misalnya kalau mau main di dunia digital, konsepnya model seperti apa? Ini khususnya termana ke Radiknya ya? Apa ke audiens? Ke audiens ya. Sebenarnya kalau pengen mencoba untuk main seperti itu, aku lebih baik belajar riset dulu aja. Belajar riset. Nah, ketika nanti kita sudah belajar riset itu kan yang menentukan produk itu jalan apa enggak ya. Jadi ketika sudah itu nanti akan dibantu sama tim content planner kayak Mas Dio seperti itu. Jadi nanti ketika sudah awalnya yang nanti kita masuk advertising nih ya. Kita sudah tahu nih tujuannya apa, kita kasih Mas Dio, kita brief Mas tujuannya nanti iklannya selling, hard selling untuk produk, misalnya produknya sepatu anak misalnya gitu. Mas produknya sepatu anak, berarti kita tahu anak nih yang kita bawa umur berapa, segmentasinya seperti apa.
nanti akan menjabarkan briefnya Mas Dio. Nanti setelah Mas Dio itu membuat konten, nah itu nanti baru datang ke advertising, kita coba, kita trial itu. Jadi kita coba dulu trialnya untuk apa? Untuk ini sebagai indikasi apakah kontennya berhasil apa tidak, bagus atau tidak, menghasilkan atau tidak, kayak gitu. Oke. Jadi Pertanyaan ini benar kan ya? iya benar. Ingin jadi terus gue menjelaskan Iya. urutane. Iya, takutnya terlalu dongeng ya. Enggak. Enggak, Podcast 5 jam kita. Nggak apa-apa. Oke, Oke, kalau Mas Dio gimana Mas Dio? Ya, Kalau aku sih, adakah tambahan? Dulu waktu terjun ke ads ya, tapi kan aku nggak sespesifik Mas Gandhi yang memang dia menekuni, tapi aku belajar memang bener harus pintar analitik dulu, terus harus ngerti konten ini apakah untuk hard selling atau soft selling, harus mengerti dulu, terus ngerti budget. Harus juga ngomongin budget kan, ads kan memang nggak boleh terlalu boncos, boleh terlalu sedikit, harus pas audiens, harus paham. Misalnya di sepatu anak, aku akan bikinin kontennya anak, tapi kan Mas Gandhi mengerti targetnya tetap bapak ibunya yang punya uang, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau kamu mau belajar satu spesialis boleh, tapi harus tetap berbaur sama yang orang content planner, branding, karena mereka yang akan membuatkan istilahnya anak panahnya. Kamu punya busurnya tapi anak panahnya nggak punya kan juga percuma. Jadi memang harus saling sharing lah. Dulu aku juga itu sharing ke teman ini yang memang dia fokusnya ke content branding, fokusnya ada yang beneran yang memang udah seperti TVC, pembuatan iklan, suka sharing begitu. Balik lagi ke kuliah komunikasi. Bener. Kuliah komunikasi. Bersama lulusan manajemen administrasi, aneh Dan banget. advertising ini juga Sangat salah. Ya itu ada tips dari ya. Kak Gandhi dan juga Kak Dio. Memang ada fokusnya ke analisis juga dan sharing-sharing juga ya Kak ya kepada teman-teman lain yang sama-sama bergerak di bidang seperti ini. Ya biar banyak perspektif aja sebenarnya. Iya. Kalau kita ngasih sebuah produk itu kan banyak perspektif ya. Kayak kita perspektif dari customer atau consumer. Nah, pasti kan kalian udah dikasih tahu bahwa consumer itu udah pasti merasakan produknya tapi belum tentu beli. Customer yang beli produknya tapi belum tentu merasakan. Nah, jadi dari dua ini sekiranya benar siapa? Benar buat anak, tapi yang beli kan bapak ibu. Betul. Ya, Benar, gitu. benar. Iya, Pemahaman yang kita terima dari masa kuliah itu pedoman sebenarnya. Kayak gitu. Jadi balik ke rootnya Mas Dio. Yes. Percaya Bu. Keren. Oke, ada lagi nih Kak. Menurut Kak Gandhi dan juga Kak Dio, apa sih Kak kesalahan yang banyak mungkin orang-orang yang berada di bidang ini, kesalahan yang banyak dilakukan dari mereka? Atau mungkin adakah pengalaman dari Kak Dio dan juga Kak Gandhi sendiri selama bekerja di bidang ini? Kesalahan ya? Iya. Yang paling sering dilakukan atau merasakan ya? Iya. Iya, Ya, boleh. bener ya. Enggak baca aturan. Nggak baca Enggak baca aturan. aturan. Karena balik lagi tadi pertanyaan ke algoritma. Jadi algoritma itu akan menentukan aturan yang ada di suatu daerah atau negara. Contoh kayak Thailand, itu kalau kita ngiklan itu kamu umur 21 tahun masih aman. Gitu loh. Tapi kalau di Indonesia iklan di bawah umur 21 tahun enggak boleh. Oh, Boleh tapi restrict. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya apa ya? Kenapa kesalahan? Kesalahan. Oke. Ya itu nggak baca aturan. Jadi kadang tuh kita setting produk langsung aja asal kayak gitu kan. Nggak baca audiensnya apa dulu. Biasanya yang paling sering kalau misalnya buat awam, apalagi dulu aku pertama kali yang sering diomelin bosku, itu adalah aku nggak baca segmentasi pasar. Aku cuma tahu produk, menurutku ini bagus untuk mereka. Tapi belum tentu yang menentukan bagus adalah audiensnya kayak gitu. Cuman nih. Ini kopi mau. Berapa Mas? Kalau aku lebih ke kalau content planner ya, itu biasanya dia tidak
aku sendiri lebih ke batuk terus Mas. Mau mimi nggak? Nanti aja Mas. Oke. Jadi nek aku lebih ke nggak terampil untuk bertanya ke klien. Nah itu kadang bikin aku udah ngerjain sampai ke final ternyata ada banyak revisi, tidak seperti maunya klien. Kadang brief itu memang kompro keluar dari perusahaan ke tempatku untuk dibedah, atau brief itu udah pasti hanya tulisan kan, tidak. Tapi kadang klien tuh punya feel sendiri yang pengen dimasukin ke brandnya. Itu owner atau manajer marketing ataupun pihak kreatifnya mereka tuh masih punya itu. Jadi yang sering aku waktu awal-awal tuh memang tidak suka bertanya. Jadi ya udah sok tahu aja, aku punya ilmu, aku ternyata itu nggak bisa. Jadi komunikasi itu penting memang. Jadi ngobrol. Jangan takut kelihatan bodoh gitu kalau di depan kan banyak tanya. Bener itu. Karena kalau kita malah diem, kita pakai idealis kita, pasti benturan. Pasti ada benturannya. Aku nggak pengen gini Mas. Tuh, kita udah mikir, oh ini baju segi harga segini, pengennya hard selling. Kita bikin campaignnya hard selling, ternyata orang Mas aku pengen gede ke brand dulu, nama brand aku butuhnya soft selling nih konten ini. Nah mending tanya dulu, dia tanya simpel kayak goalsnya itu, dia itu pengen apa sih goalsnya, misal penjualan segini, Mas aku pengen kontennya tuh dirapiin, ada campaign tertata. Nah, itu kadang tuh cuma di brief itu kan nggak kelihatan kan, cuma atau di kompro kan cuma penjelasan ini brand apa, produknya apa, seperti itu. Jadi kayak kita interview lah, ngobrol kayak gini kan penting, komunikasi gini begitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Ya, boleh. Kalau tadi buat audiens, buat sobat Radik yang nonton, nah ini Radik sendiri kan itu sering bikin konten nih. Nah kalau dari kakak nih, biar kontennya tuh mungkin bisa menarik atau enak buat ditonton tuh, ada tips nggak sih Kak? Tuh. Kalau aku seneng ya, kayak radio mana yang ada mahasiswa magang tuh, Jack FM. Mungkin Jadi ya. ada dia punya campaign konten mahasiswa magang, karena dia kan memang radio swasta kan, ya seperti sendiri. Ada mahasiswa magang ya, ternyata dia anaknya orang kaya, jadi kaya banget ya. Jadi memang nyomplang badangan kehidupannya dia dengan makan siangnya beda, dijemput-jemputnya pakai mobil mewah. Itu bisa jadi engagement lebih. Di sini juga bisa nih, bikinin aja. Satu, kalau aku lihat konten radio kampus gini jelas type in trend. Yang lagi apa, kami ikutin aja dulu, itu pasti. Yang kedua, bikin campaign aja. Misal ada acara-acaranya di sini apa, programnya apa. Nah, itu setiap program buatin campaign aja. Misalnya ada yang program talk show begini, nah ini kelar talk show bikin campaign yang memang untuk TikTok dan lain-lain, misalnya 5 pertanyaan atau 5 apa gitu bisa. Jadi setiap program ada campaign sendiri yang pasti. Yang kedua pastikan bikin tren. Terus event, mungkin kalian punya program event bulanan ataupun itu kolaborasi juga bisa, misalnya mengundang mahasiswa lain ataupun ataupun mungkin di lingkungan WMS ini punya sebuah orang yang personal brandingnya udah jadi, boleh undang dan lain-lain. Kolaborasi, type in trend, sama konten untuk program sih kalau aku. Fokusnya itu aja dulu. Gitu. Oh, ilmu baru buat Radik nih. Ini sangat bermanfaat ya untuk kita Iya. para kru Radik ya, untuk betul. bisa menaikkan apa ya? Kan nanti balik lagi kan bisa, misalnya kalian sebagai hostnya 2 malah personal brandingnya kalian naik. Itu kan banyak kan yang penyiar tahu-tahu punya personal branding gede karena radionya sering bikin konten dan lain-lain. Mungkin kayak Surya Insomnia, ya Ragu Hilman, dia kan memang dari radio yang memang bikin konten dan campaign-nya lucu-lucuan misalnya, dan jalanin terus tuh. Sebenarnya kalau mau ngejar FYP itu nggak ada yang tahu ya, tapi yang penting usaha dulu aja. Gitu. Benar. Sehari upload 2 kali udah ganteng tuh kamu kebaca algoritma TikTok kalau Hari ngomongin doa algoritma ya. Iya. Itu. Doa sama ikhtiar. Ya. Wah, Penting. penting itu. Penting. Sangat penting. Berdoa setiap saat. Subhanallah. Wow, sangat
banyak banget ilmu ya, Cit, hari ini yang kita ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak hebat ini. Mungkin bisa bermanfaat juga buat sobat Radik yang ada dimanapun itu. Yang membutuhkan informasi seperti ini ya tentunya. Benar. Gitu. Dan nggak kerasa juga ya, Iya. kita sudah Banyak berbincang banyak dengan berbincang ya kakak-kakak tentang hebat ini. sebenarnya ini masih kurang. Sebenarnya masih kurang. sebenarnya Mungkin ya. nanti kita bisa ngobrol lagi sama Kak Gandhi dan juga Iya. Kak Dio di balik layar ya, Iya. sobat Radik. Oke. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktu buat Iya. hadir di podcast hari ini. Dan Ya, terima kasih juga sama-sama. sobat Radik Terima kasih. yang sudah menonton episode podcast Radik ini yang sangat bermanfaat. Nah, buat sobat Radik jangan lupa terus pantengin channel YouTube-nya Radik FM supaya Gak ketinggalan episode podcast terbaru dari Radik FM. jangan lupa juga ya Mm-mm. di subscribe yang belum subscribe, terus aktifin notifikasi kalian biar nggak ketinggalan sama episode-episode kita. Betul. Terus buat sobat Radik, kalau kalian punya ide menarik kita mau membahas apa di podcast Radik Mau FM, undang siapa? betul. Nah, itu boleh banget sobat Radik langsung aja Request di Instagramnya Instagramnya Radik FM @radikfm. Oke, Au? Ya, kita mungkin pamit undur diri. Terima kasih. See you Bye, sobat Sobat Radik. Makasih. Terima kasih.